Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kemiskinan, ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, justru kalau kita tidak pernah bisa menerima itu, kita selalu berusaha untuk menyangkali kehidupan pribadi Yesus Kristus dalam diri kita. Karena kita berusaha dan berjuang untuk menghidupi caranya dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Apakah hidupmu saat ini menghidupi dengan cara Tuhan? Saudara, mari kita renungkan. Adakah kita menghidupi dan mengikuti jalan-jalan Tuhan? Kalau Tuhan saja menderita, kenapa justru kita maunya senang-senang dan tidak mau ada penderitaan? Kalau Yesus mati di kayu salib, mengapa engkau tidak pernah mau mematikan dirimu di dunia ini? Berbicara mematikan dirimu di dunia ini bukan berarti kita minum racun dan menghilangkan nyawa kita. Tetapi berbicara mematikan dirimu di sini adalah mematikan kedaginganmu, mematikan kesombonganmu, mematikan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, mengingat kejadian yang dialami oleh Yesus Kristus sebelum ia mati disalibkan, saudara, di mana proses ketika dia diserahkan, dan pada saat itu dia mengalami penganiayaan dan penyiksaan. Murid-murid pada saat itu berusaha mengikuti dia. Petrus, dia selalu ada dekat dengan Yesus. Dia selalu belajar, dia selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang diperbuat oleh dia? Orang yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Justru Petrus menyangkalinya. Justru Petrus yang tadinya dipikir mungkin dia tidak pernah menyangkalinya, tetapi justru dialah yang menyangkalinya. Petrus yang berusaha menarik Yesus ke pinggir dan berkata supaya sekali-sekali jangan sampai terjadi bagaimana Yesus akan mati disalibkan. Dan justru dialah yang menyangkali Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 54, saudara. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu ia berkata juga, orang ini bersama-sama dengan dia. Mereka mengenali bahwa Petrus sering bersama-sama dengan Yesus. Mereka semua pada saat itu menyadari dan mengenali dengan betul bahwa Petrus memang benar-benar murid Yesus. Lalu apa yang dikatakan saudara? Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Saudara, Petrus yang mengikuti Yesus, Petrus yang belajar langsung dari Tuhan Yesus Kristus, justru dia tidak pernah berani mengakui junjungannya. Dia tidak pernah berani mengakui Tuhannya ketika Yesus pada saat itu sedang disesah, sedang dihakimi, sedang disiksa. Saudara, mungkin pada saat ini kita merasa bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi sadar tidak saudara, begitu banyak orang percaya pada zaman ini, pada saat ini, sebenarnya selalu menyangkali Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Mungkin secara perkataan di dalam mulutnya dia tidak keluar dia menyangkal Yesus. Tetapi sadar tidak, setiap perilakunya, setiap perkataannya, setiap perbuatannya, setiap apa yang dipikirkannya, sesungguhnya dia menyangkali Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenali
dan mengatakan bahwa dia menyangkali Yesus Kristus Tuhan. Saudara, orang-orang yang menyadari dan mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia beriman kepada Yesus, seharusnya dia tunduk dan dia taat pada perintah Tuhan. Karena berbicara iman adalah berbicara ketundukan dan ketaatan. Saudara, orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka dia akan mengikuti segala ajaran dan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan target utamanya dia harus belajar bagaimana menjadi serupa seperti Kristus, menjadi sama seperti dia, saudara. Tetapi apa yang dilakukannya? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, justru dia hidup bukan dengan caranya Tuhan. Tetapi dia hidup hanya untuk menyenangkan dagingnya sendiri. Tetapi dia hidup dengan cara-cara dari dunia ini. Yang dia kejar bagaimana dia bisa memiliki kehormatan. Yang dia kejar, dia berusaha untuk memiliki kekayaan. Yang dia kejar, dia berusaha untuk menikmati segala fasilitas dari dunia ini. Saudara, dia tidak mau menderita. Dia tidak mau sengsara. Bahkan dia mau percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak pernah mau menderita. Yang dia pikirkan bahwa biarlah Yesus yang sudah menderita dan dia yang sudah menang. Tetapi kita yang percaya kepada dia justru dibebaskan dari penderitaan. Firman Tuhan jelas katakan, siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga, maka dia harus dapat hidup di dalam kesengsaraan. Saudara, kalau kita tidak pernah mau menerima kesengsaraan atas diri kita, berarti kita belum menjadi pengikut Kristus. Kalau yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita teladani, jalan kehidupannya justru penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, begitu pula dengan saudara dan saya, kita harus bisa menjalani kehidupan tersebut. Ingat saudara, ketika Yesus disiksa, Petrus menyangkalinya. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kemiskinan, ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, justru kalau kita tidak pernah bisa menerima itu, kita selalu berusaha untuk menyangkali kehidupan pribadi Yesus Kristus dalam diri kita. Karena kita berusaha dan berjuang untuk menghidupi caranya dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Apakah hidupmu saat ini menghidupi dengan cara Tuhan? Saudara, mari kita renungkan. Adakah kita menghidupi dan mengikuti jalan-jalan Tuhan? Kalau Tuhan saja menderita, kenapa justru kita maunya senang-senang dan tidak mau ada penderitaan? Kalau Yesus mati di kayu salib, mengapa engkau tidak pernah mau mematikan dirimu di dunia ini? Berbicara mematikan dirimu di dunia ini bukan berarti kita minum racun dan menghilangkan nyawa kita. Tetapi berbicara mematikan dirimu di sini adalah mematikan kedaginganmu, mematikan kesombonganmu, mematikan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru semua itu harus kita matikan. Kita harus rela semuanya itu mati. Dan kita membiarkan Yesus Kristus yang hidup dalam diri kita. Kehidupannya, pribadinya, karakternya yang hidup dalam diri kita. Sehingga saudara dan saya, kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Karena Tuhan Yesus Kristus berkenan. Tuhan Yesus Kristus menyenangkan Bapa di surga. Sehingga Bapa di surga mengatakan bahwa inilah anakku dan aku berkenan kepadanya. Adakah saudara kita mengejar supaya kita bisa berkenan di hadapan Bapa? Adakah saudara berjuang untuk terus supaya bisa mendapat perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan bukan hanya kita percaya kepada Yesus, maka tahun ini kita masuk tahun perkenanan Tuhan. Perkenanan justru kita harus berjuang untuk dapat berkenan. Mari saudara, janganlah kita menyangkali Kristus. Mungkin kita berkata, saya tidak menyangkali dia. Perilakumu, cara hidupmu, perkataanmu, cara berfikirmu, apakah itu semua hanya fokus kepada daging kita saja? Kalau semua itu kita persembahkan kepada Bapa di surga, justru yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita perkatakan, setiap keputusan dalam diri kita, semuanya hanya kita pikirkan, adakah Bapa di surga senang dan bersuka atas setiap perilaku kita. Ketika kita hanya fokus kepada diri kita, kepada daging kita, sebenarnya kita sedang menyalibkan Yesus dan kita menghidupkan diri kita sendiri. Dan saudara dan saya, mari saya mengajak, ayo kita berjuang. Yang kita matikan adalah daging kita, tetapi kita membiarkan pribadi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Jangan salibkan dia, tetapi mari
kita salibkan daging kita. Jangan sangkali Yesus, tapi mari kita sangkali kedagingan kita, supaya kita hidup di dalam caranya yang dimana Bapa surga menginginkannya. Saudara dan saya, kita hidup dengan cara seperti Tuhan Yesus hidup, dengan cara di mana dia menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Mari saudara, kita mengingat, kita mengenang bagaimana kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itu mengingatkan saudara dan saya supaya kita harus berani mematikan daging kita saat kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.